Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Minggu 26 Juli 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Amin. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keluarga, kita tentu memiliki kerinduan untuk dikasihi dan diperhatikan. Tidak ada seorang pun yang ingin diabaikan oleh orang-orang yang tinggal serumah dengannya. Seorang anak ingin didengar ketika bercerita. Orang tua ingin dihargai ketika memberi nasihat. Dan setiap anggota keluarga ingin merasakan kehangatan kebersamaan. Namun di era digital ini, perhatian kita seringkali lebih tertuju pada layar gadget daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita cepat menjawab pesan yang masuk, tetapi lambat mendengarkan cerita pasangan atau anak-anak. Kita mengetahui banyak hal terjadi di media sosial, tetapi tidak menyadari pergumulan yang sedang dialami anggota keluarga kita sendiri. Melalui surat pertama Yohanes 2 ayat 7-17, Rasul Yohanes mengingatkan bahwa hidup sebagai pengikut Kristus ditandai oleh kasih. Kasih bukan sekedar kata-kata, melainkan diwujudkan dalam perhatian, kepedulian, kesediaan mendengar, mengampuni, dan meluangkan waktu bagi sesama. Ketika Yohanes berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia. Sesungguhnya
Ia mau mengingatkan kita agar jangan sampai hati kita lebih dikuasai oleh hal-hal duniawi daripada oleh kasih kepada Tuhan. Di era digital, hal itu terlihat ketika media sosial, hiburan atau telepon genggam lebih banyak menyita waktu dan perhatian kita daripada keluarga dan firman Tuhan. Teknologi adalah alat yang bermanfaat, tetapi jangan sampai teknologi mengambil tempat yang seharusnya diisi oleh kasih kepada Tuhan dan perhatian kepada keluarga. Karena itu, gereja terpanggil untuk terus mendidik setiap anggota keluarga agar mampu hidup bijaksana di tengah perkembangan zaman. Pendidikan iman dimulai dari rumah melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana. Meluangkan waktu berbicara bersama, berdoa, dan membaca firman Tuhan, saling mendengarkan, dan saling menguatkan. Setiap anggota keluarga boleh memiliki gadget, tetapi harus bijak dalam menggunakannya, sebab pada akhirnya yang akan dikenang oleh anak-anak bukanlah seberapa canggih telepon genggam yang dimiliki keluarganya, melainkan seberapa besar kasih, perhatian, dan teladan yang mereka terima di rumah. Jangan sampai kita memiliki jaringan internet yang kuat, tetapi hubungan dalam keluarga semakin lemah. Marilah kita menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan kebaikan, bukan membiarkannya mengendalikan hidup kita. Tuhan menolong kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar hati kami tidak dikuasai oleh hal-hal duniawi, melainkan tetap berpegang teguh kepadamu dan saling mengasihi dalam keluarga kami. Amin. Dalam